Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Ayyuhal mu'minuna rahimakumullah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun haitsu qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Muslimin muslimat rahimakumullah, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmat dan karunia-Nya. Allah pertemukan kita di majelis ilmu, di majelis yang semoga juga bagian dari liqa'ul ukhuwah, bertemu untuk mempererat persaudaraan karena iman, karena Islam, berkumpul untuk mendapatkan fadilah sebagaimana disabdakan Rasulullah, inna haulal arsy manabir 'alaiha qaumun libasuhum nur wa wujuhuhum nur laisu bi anbiya wala syuhada yakhbidumul anbiya wasyuhada. Di sekitar arsy Allah itu ada mimbar-mimbar dari cahaya. Di atasnya ada kaum-kaum yang baju-baju mereka bercahaya, yang wajah-wajah mereka bercahaya. Mereka bukan para nabi, bukan pula para syuhada, akan tetapi yakhbitumul anbiya wa syuhada. Para nabi dan para syuhada ghibtah, iri, takjub kepada mereka atas kedudukan kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka. Lalu seorang sahabat dengan antusias bertanya, ya Rasulullah sifhum lana, ya Rasulullah sifatilah karakter mereka kepada kami. Kemudian beliau bersabda, hum al-mutahabbuna fillah wal mutajalisuna fillah wal mutazawiruna fillah. Mereka adalah orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Mereka adalah orang yang berkumpul bermajlis karena Allah. Mereka adalah orang-orang yang saling mengunjungi satu sama lain karena Allah. Semoga Allah menjadikan kita istiqomah dan tidak bosan untuk bertemu karena Allah, berkumpul karena Allah, bermajlis karena Allah, untuk mengkaji ayat-ayat Allah, mengingatkan akan perintah Allah untuk dikerjakan, begitupun larangan Allah untuk ditinggalkan. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, ada bicara tentang persaudaraan. Ada beberapa macam persaudaraan yang ini ada konsentrasi tersendiri di dalam pembahasan syariat, dan masing-masing memiliki konsekuensi hak berikut keutamaan-keutamaan bagi orang yang melakukannya dengan baik. Yang pertama adalah persaudaraan yang diikat oleh hubungan rahim. Persaudaraan yang diikat oleh hubungan rahim. Orang-orang Arab dahulu biasa mereka kalau kepepet butuh, kemudian mereka ingin meminta bantuan, maka mereka memulai dari orang yang paling dekat, ke kerabat, ke orang-orang yang ada hubungan rahim. Yang itu juga kemudian di dalam Islam di semacam mendapatkan poin sendiri, sehingga Allah juga ingatkan di dalam ayatnya, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, dan bertakwalah kepada Allah yang dengan menyebut namanya kemudian mengatasnamakan persaudaraan, kalian saling meminta bantuan satu sama lain. Jadi kalau ada di antara kerabat kita datang kepada kita, lalu dia mengatasnamakan atau menggunakan nama Allah, lalu mengatasnamakan persaudaraan dan meminta sesuatu ke kita, minta bantuan, maka adalah dibantu. Ya, karena ada peringatan dari Allah, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Bertakwalah kepada Allah yang dengan menyebut namanya kemudian mengatasnamakan persaudaraan, kalian saling meminta bantuan satu sama lain. Dan biasanya itu kalau sudah mintanya
menyebut nama Allah kemudian mengatasnamakan persaudaraan itu karena kebutuhannya betul-betul mendesak. Ya, kebutuhannya betul-betul mendesak. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, pelaksanaan atau perintah Allah yang terkait dengan adanya hubungan rahim adalah silaturahim. Silaturahim itu sesuatu yang bahkan menjadi ciri khas dakwahnya Rasulullah. Orang yang mengimani Rasulullah di saat beliau berdakwah ataupun orang yang tidak mengimani atau belum mengimani, mereka kalau ditanya ciri khas dakwahnya Rasulullah, silaturahim masuk di dalamnya. Bagi contoh Heraklius misalnya ketika dia bertanya kepada Abu Sufyan. Abu Sufyan di ketika itu belum masuk Islam, masih dalam keadaan musyrik. Heraklius bertanya, apa yang diperintahkan oleh Muhammad kepada kaum kalian? Lalu Abu Sufyan mengatakan, yaqul, Muhammad mengatakan kepada kami, u'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a watruku ma yaqulu aba'ukum wa ya'muruna bis sholati was sidqi wal afafi was silah. Muhammad mengatakan pada kami, beribadahlah kepada Allah tanpa menyekutukan dengan sesuatu apapun, dan adalah kalian meninggalkan kebiasaan ucapan-ucapan yang buruk yang dikatakan oleh leluhur kalian. Dan dia Muhammad memerintahkan kepada kami untuk menegakkan sholat, berlaku jujur, menjaga kehormatan, dan menjaga persaudaraan silaturahim, yakni yang ada hubungan rahim. Itu pengakuan Abu Sufyan yang ketika itu belum masuk Islam. Jadi brand yang ditangkap dari apa yang biasa sering kali disampaikan Nabi, yaitu diantaranya adalah silaturahim. Bahkan itu juga pesan pertama yang ditangkap, yang didengar oleh seorang sahabat yang tadinya Yahudi kemudian masuk Islam, namanya Abdullah bin Salam. Di ketika Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah, maka Abdullah bin Salam mendengar kedatangan beliau ini ke Madinah hingga beliau berupaya untuk menemuinya. Ya. Setidaknya bisa melihat wajahnya. Beliau kemudian berkerumun, ikut dengan orang-orang yang berkerumun menyambut Rasulullah. Ketika melihat wajahnya pertama kali, Abdullah bin Salam mengatakan, ini bukan wajah pendusta. Gesturnya menunjukkan ini orang jujur, orang amanah, bisa dipercaya. Lalu dia katakan, yang pertama kali aku dengar dari pesannya ketika dia datang ke Madinah adalah ucapan dia, ayyuhan nas afsus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wassallu billaili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Ini yang pertama kali didengar oleh Abdullah bin Salam dari pesan Nabi pertama saat datang di Madinah. Ayyuhan nas, wahai manusia, afsus salam, sebarkanlah salam. Wa at'imut ta'am, berikan makanan kepada orang yang kekurangan. Wasilul arham, sambung silaturahim. Yang keempat, wa sallu billaili wan nasu niyam, salatlah di waktu malam saat manusia dalam keadaan tidur. Tadkhulul jannata bisalam, niscaya kalian masuk surga dengan selamat. Jadi itu ciri khas dakwahnya Rasulullah adalah silaturahim. Apa makna silaturahim? Silah itu artinya menyambung, mengkaitkan. Ya. Kemudian rahim itu adalah seperti ya kata rahim yang kita kenal, yakni maudhi'u takwinil janin, tempat terbentuknya janin, itu rahim. Berarti silaturahim adalah menjaga hubungan baik atau menyambung yang terputus dari mereka-mereka yang ada hubungan rahim. Ya. Ini persaudaraan yang pertama, yang kita diperintahkan betul untuk menjaganya, untuk menyambungnya. Hari ini mohon maaf, seringkali orang-orang sudah merasa mempraktekkan silaturahim, padahal masih banyak yang diloncati. Semata-mata habis pertemuan itu, ya, pulang ditanya, saking putih mas, saking silaturahim, kali sinten, sesama penyuka burung perkutut misalnya, itu silaturahim, ya. Sementara itu Pak Dene, ya, bulie keponakane itu terlantar, gitu ya, tidak pernah disambangi, tidak pernah dia sambung komunikasi, tidak pernah diperhatikan nasibnya seperti apa. Itu bukan silaturahim, karena silaturahim itu yang ada hubungan rahim.
Itu persaudaraan yang pertama. Dan ini sekali lagi ciri khas dakwahnya Rasulullah. Silaturahim yang seperti inilah yang mendapatkan fadilah seperti disabdakan Rasulullah, man sarrahu ayubsatallahu fi rizqihi wa yunsa'allahu fi atharihi falyasil rahimah. Siapa yang suka rezekinya dilapangkan dan umurnya dipanjangkan, maka hendaklah menjaga persaudaraan, silaturahim. Ya. Itu ya menjaga persaudaraan yang ada hubungan rahim. Ya memang tidak dilakukan bahwasanya namanya rahim, silaturahim itu kepada dari kerabat yang paling dekat, kemudian yang dekat, yang agak dekat, yang agak jauh, ya, baru nanti setelahnya. Ya. Memang bertingkat-tingkat. Para ulama ketika menyebut silaturahim itu siapa yang harus disambung itu memberikan urutan-urutan saja. Ya. Ada memang batasan-batasan, tetapi ini secara umum batasannya adalah kerabat begitu. Kalau dilihat dari yang paling dekat, satu ini yang harus betul-betul dijaga silaturahimnya adalah yang satu waris. Ya. Maksudnya yang sama-sama mendapatkan warisan dari sumber yang sama. Ya, nah itu termasuk yang harus betul-betul dijaga hubungan baiknya. Kemudian mereka yang ada hubungan mahram, di mana suami laki-laki perempuan itu tidak boleh saling menikahi, ya, haram dinikahi karena hubungan kekerabatan tadi. Nah itu yang berikutnya. Berikutnya lagi yang lebih dekat dari itu, ya, semacam sepupu dan sebagainya. Kalau keponakan masih mahram ya. Setelahnya sepupu, dan itu kalau ke bawah, kalau ke atas ya ke atasnya lagi. Ala kulli hal semakin dekat makin wajib bagi kita untuk menyambung silaturahim. Ya. Dan sekali lagi berlaku di dalamnya untuk saling membantu. Apalagi kalau sudah mengatasnamakan Allah, kemudian mengatasnamakan persaudaraan. Ya. Dulu ada orang Badui datang kepada Khalifah Harun ar-Rasyid. Ya. Dia datang kemudian meminta bantuan kepada Harun ar-Rasyid dengan menyebut nama Allah dan mengatasnamakan persaudaraan. Ya. Makanya sebenarnya orang kita biasa mengatakan seperti itu ya. Kalau ada disuruh nganter undangan, apa yang pertama kali dikatakan? Itu kan mau minta tolong kan? Ya. Yang pertama kali dikatakan apa? Sepindah silaturahim. Ya. Cuman itu kan jadi kayak jadi pada ndak ngeh itu maksudnya apa itu ya? Sepindah silaturahim maksudnya apa? Itu sebenarnya permintaan bantuan atas nama persaudaraan. Ya. Kalau sudah menyebut nama Allah, kemudian meminta atas nama hak persaudaraan. Orang Badui ini bilang, ya Amirul Mukminin, saya meminta kepada Anda bantuan harta dengan menyebut nama Allah kemudian atas nama persaudaraan. Nyebut ayat lagi, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Ya. Kalau udah sebut ayat gitu kan deg-degan juga Harun ar-Rasyid ya. Maka dia kemudian telisik, Anda saudara saya? Iya, saya saudara Anda. Ya. Kemudian dilihat podone nggon apa ya, nek jumlah anggota badannya sih sama ya. Kakinya 2, tangannya 2, hidungnya 2 lubangnya ya. Telinganya 2, tapi secara gestur maupun fisiknya itu beda banyak dia. Maka sampai Harun ar-Rasyid itu penasaran, Anda kerabat saya, kita ketemu di terah mana, di mbah siapa, kata Harun ar-Rasyid. Maka orang Badui tadi mengatakan, ya saya yakin kita ketemu di mbah Adam alaihissalam, katanya. Ya meneng-meneng ya tiba ya sedulur, ketemu di mbah Adam alaihissalam. Maka kemudian tersenyumlah ini Harun ar-Rasyid. Kemudian dia ke belakang sebentar ngambil duit. Lalu dikasihlah orang tadi ya duit, dan dia dikasih 1 dirham. Ya. 1 dirham kira-kira sego kucing durungono gorengane gitu ya. Ya, 1 dirham aja. Dikasih 1 dirham. Maka orang Badui tadi kemudian protes ya. Saya sudah meminta kepada Anda
dengan menyebut nama Allah, kemudian atas hak persaudaraan. Kenapa Anda cuma ngasih saya 1 dirham? Allah dene duwe sedulur khalifah kok ngaimong 1 dirham. Maka Harun Rasul bilang, saya baru nyadar ketika kamu mengatakan engkau adalah saudara saya, ketemu di Mbah Adam. Ternyata saudara saya banyak sekali. Kalau semua tak kasih 1 dirham, duit saya habis, gitu ya. Jadi sampean kebagiannya ya lumayan itu, ya. Liane sedulurku ana sing ra kebagian. Ya. Ya, tentu ini memang ya orang Baduy karakternya begitu, pinter-pinter tapi begitu ya. Nah, tapi warahmatullahi poinnya adalah bagaimana kita hari ini memperhatikan kanan kiri kita dari kekerabatan, dari hubungan nasab. Ya. Perhatikan mereka itu adalah orang-orang yang berhak untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan dari kita. Bahkan awal sebelum kita ke yang lain. Ya. Dalam kondisi standar, saya katakan dalam kondisi standar ya. Lepas ini dari nanti ada prioritas karena ada yang sifatnya lebih mendesak dan yang lain. Dalam kondisi standar, maka sedekah kepada kerabat itu nilainya 2. Nilai sedekah dan nilai silah, menyambung persaudaraan. Ya. Jadi bernilai 2 kali lipat. Sekali lagi ini terlepas dari kalau ada variabel yang lain ya, ada yang sifatnya mendesak dan sebagainya. Tapi dalam kondisi yang sama gitu ya, di antara 2 objek yang sama kondisinya dari tingkat waktunya ya, kemudian juga dari sisi tingkat kemampuannya dan sebagainya, seberapa kebutuhannya sama, maka sedekah kepada yang dekat kekerabatannya itu mendapatkan 2 poin. Ya, makanya dalam hal silah menyambung persaudaraan itu para ulama menjelaskan makna silaturahim adalah dengan badlul ihsan, yakni dengan mencurahkan segala bentuk yang dia bisa berbuat baik dengannya, baik bil mal dengan hartanya, bil qaul dengan ucapan-ucapan dia, atau mungkin dengan fisik dia, saling mengunjungi dia dengan sapa-sapaan dia, yang dengannya bisa tersambung hubungan baik. Dan diingatkan oleh Rasulullah bahwa laisal wasil bil mukafi. Orang yang dikatakan menyambung itu bukan orang yang sekedar menjaga hubungan baik yang memang sesama cocok gitu ya. Kita kalau yang satu kerabat sing cocok ngono ya apa ini ape-ape bis silaturahim gitu ya. Tapi kalau kepada kerabat meskipun secara nasab dekat tapi ada ketidakcocokan. Nah, itu kadang-kadang kemudian jaga jarak sampai kemudian tidak mau ketemu dan sebagainya. Nah, justru al-wasil sesungguhnya orang yang benar-benar menyambung itu kalau ada yang putus kemudian disambung, itu al-wasil. Ada yang retak direkatkan, ada yang jauh didekatkan, ya. Baik dengan ucapan dia, ya, dengan kunjungan dia, dengan harta dia. Jangankan itu. Kalau nanti kita bicara tentang yang agak jauh dari itulah, bagaimana di antara adab sampai kekerabatan, apalagi hubungannya dengan anak ya, anak dan bapak. Kalau bapak itu punya sedulur Sinorowedi, apa sedulur Sinorowedi itu? Ya. Desti itu ya. Konco klok dalam kebaikan itu ya. Dia juga diperintahkan untuk menyambung hubungan baik dengan keluarga dari teman bapaknya tadi. Sampai Abdullah bin Umar suatu kali dia membawa keledai, ya. Dia bawa keledai, dia pakai sorban juga, ketemu dengan orang Baduy. Nah, dilihat-lihat, diperhatikan, kemudian sampai dia hampir yakin, dia tanya, apakah kamu si Fulan bin Fulan? Benar. Ya. Kamu jalan kaki udah nih pakai keledai saya aja, ya. Kamu udah pakai imamah, kepanasan pakai sorban saya saja. Maka temannya Abdullah bin Umar heran, ya. Itu orang Baduy, kamu kasih apa aja udah seneng, kamu kasih sesuatu yang istimewa milik kamu yang sedang kamu butuhkan, ya. Apa dia katakan? Saya mendengar Nabi bersabda, inna abarul bir, sesungguhnya berbakti yang paling berbakti adalah engkau berbuat baik
kepada keluarga dari kekasih bapakmu. Jangan disalahartikan kasih, ahluwudi abihi maksudnya adalah teman baik ya. Nah, bapak dia itu adalah konco kentalnya, teman dekatnya ayah saya ya, teman dekatnya Umar ibn Khattab. Maka saya kasihkan itu dalam rangka untuk menjaga silaturahim, dalam rangka juga ini bukti berbakti saya kepada orang tua saya ya. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah SWT ya, itu persaudaraan yang pertama, yakni hubungan persaudaraan yang disebabkan adanya hubungan rahim atau hubungan nasab ya. Ini yang pertama kali yang harus kita perhatikan. Kemudian yang kedua adalah persaudaraan yang diikat oleh ikatan iman dan ikatan Islam. Ini juga pernah saya ungkapkan di sini bahwa tatkala kita sudah menerima Islam sebagai agama kita, maka wajib bagi kita menerima Muslim lain sebagai saudara kita, dimanapun mereka berada, meski jauh dari kita. Namanya pun artinya jauh, sangat jauh, paling jauh. Al-Aqsa. Al-Aqsa itu secara bahasa paling jauh. Ya. Aqsal Madinah itu kota yang paling jauh. Ya. Madinatul Aqsa, kota yang paling jauh. Memang kalau dari Sidawayah ini juga sangat jauh. Ya. Nah, mereka adalah saudara kita, sebagaimana Muslim yang di tempat lain pun saudara kita. Sudah satu paket antara Islam sebagai agama kita dengan Muslim sebagai saudara kita. Nggak bisa kita ambil satu aja. Ya, saya mau Islamnya tapi Muslim yang lain enggak. Ya, itu orang lain bagi saya. Nggak boleh. Ya, kalau dia sudah menerima raditu billahi robba wa bil islami dina, maka dia juga harus menerima innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang mukmin itu saling bersaudara. Al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lain. Ya. Yang kemudian memiliki tentu saja konsekuensi hak, berikut juga keutamaan-keutamaannya. Ya. Tentang penggambaran yang disebutkan Rasulullah sangat indah sekali, bagaimana perumpamaan orang-orang beriman di dalam persaudaraan. Mathalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid. Perumpamaan orang-orang yang beriman di dalam saling mencintai, saling menyayangi, dalam saling empati itu seperti satu jasad. Idza istaka adwun tada'alahu sairul jasad bis-sahri wal humma. Apabila salah satu anggota badan merasa sakit, maka dampaknya dirasakan oleh sekujur tubuh. Setidaknya dia susah tidur, kemudian badan juga demam. Ya. Cantengan jempolan sikil itu cenut-cenutnya bisa dirasakan di ubun-ubun. Ya, dari tempat yang paling jauh pun juga merasakan. Dan begitu pun yang sekarang terjadi karena kita punya saudara, dan lebih perhatian kita itu semakin fokus ketika memang ada saudara-saudara kita yang lagi memang menghadapi satu musibah, satu masalah, satu problem, lagi didolimi dan sebagainya. Ya, karena ketidakpedulian seseorang kepada saudaranya yang lagi menderita, lagi membutuhkan, itu menafikan karakter dia sebagai bagian dari kaum muslimin. Sebagaimana yang disabdakan Rasulullah, wa man lam yahtam bi umuril muslimin falaisa minhum. Barang siapa yang tidak ada kepedulian terhadap muslim yang lain, maka dia bukan dari golongan kaum muslimin. Ya, maka setidaknya kita punya kepedulian. Kepedulian yang pertama itu adalah satu dari sisi keberpihakan. Ini minimalnya, ya. Keberpihakan itu memang dituntut. Apa itu maksud keberpihakan? Kalau terjadi peperangan dua kubu, gampangannya gini, sampean bela sapa? Iki diturunkan wong cah cilik, bukan ya? Iki bukan tua dia. Benar, memang harus kita tetapkan di mana keperpihakan kita. Nek ana Zionis kemudian memerangi saudara kita di Gaza, Hamas secara khusus misalnya, ya, sampean bela sapa? Itu sudah menjadi apa ini? Bentuk yang keberpihakan yang kita harus bisa menjawabnya. Ya. Dan perlu kita ketahui
ada karakter munafik di sepanjang zaman yang dia tidak bisa menutupi dirinya dari karakter ini. Ya. Jadi ada satu sifat munafik yang tidak bisa ditutupi pada saat-saat terjadi sirah bainal haq wal batil. Terjadinya berhadapan-hadapannya antara kaum muslimin dengan musuh-musuh kaum muslimin. Nah, itu nanti ada yang tidak bisa ditutupi oleh orang-orang munafik. Apa itu? Yakni keberpihakan. Mereka tidak bisa menutupi. Kalau pengakuan-pengakuan sebagai muslim, ya mereka akan mengaku sebagai muslim. Mereka akan menutupi diri, ya, akan menutupi kekafiran mereka. Tapi kalau soal keberpihakan, mereka tidak bisa menutup diri. Ya. Bagi kita mereka telanjang bulat, kelihatan betul nifaknya. Ya. Karena Allah sudah menjelaskannya. Apa karakter mereka? Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna. Ketika mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan amanna, saya beriman. Orang munafik kalau ketemu orang beriman, dia bilang saya beriman. Ya. Aku ya wong Islam. Loh, nek ora percaya KTP ku Islam. Ya. Bapak ibuku ya Islam. Aku malah wis tau nang pondok barang, bu pondok apa, ya. Nah, dia akan ngaku begitu. Wa idza khalau ila syayatinihim, tapi ketika mereka kembali ke circle mereka yang asli, habitat mereka yang asli, komplotan mereka, dedengkot mereka, setan-setan mereka, qalu, mereka akan mengatakan inna ma'akum, saya berpihak kepada kalian. Innama nahnu mustahzi'un, saya itu kalau ngumpul sama orang Islam itu hanya untuk memperolok-olok, ngurmace tok itu. Tapi saya sesungguhnya berada di pihak kalian. Nah, ini keberpihakan itu tidak bisa ditutupi di saat ada sirah bainal haqqi wal batil. Sebagaimana di zaman Belanda, ya orang-orang munafik, para pengkhianat, ya akhirnya mereka jadi londo ireng gitu kan. Londo ireng, ya. Wong ireng ning sok dadi wong londo. Lah saiki ya Zionis pesek itu loh. Ya. Wong pesek ngono sok ngaku-ngaku kaya Zionis, padahal orang-orang Israel itu dalam menjaga terah nasab mereka itu sensitif banget gitu ya. Yang di luar terah mereka itu yang tidak darah Israel, ya, Bani Israel, mereka nggak anggap walaupun mereka jadi munduk-munduk, jadi ikut mau jadi warga, ya Israel, mereka enggak. Kalau mau jadi pembantunya boleh, tapi kalau jadi warganya enggak boleh mereka. Ya, gitu kok pada munduk-munduk sama Israel. Ya, nah makanya hadirin yang dimuliakan Allah, keberbinaan ini yang paling tampak, ya, dari pembeda antara mukmin dan munafik, ya, di segala zaman. Utamanya ketika terjadi apa? Berhadapan-hadapan antara Islam dengan musuh-musuhnya, ya. Maka orang munafik tidak bisa menyembunyikan diri. Maka hati-hati dengan karakter nyata kemunafikan ini. Jangan sampai berada di pihak musuh. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, tentu kemudian berikutnya ada hak-hak mereka untuk kita memberikan kepedulian pada mereka dengan membantu mereka, dan yang penting juga jangan sampai malah membantu musuh untuk memerangi kaum muslimin. Ya, membantunya itu bisa dengan framing buruknya kaum muslimin, kemudian bagusnya musuh-musuh Islam, itu juga berarti membantu musuh untuk mengalahkan apa? Mengalahkan kaum muslimin juga. Pun juga dalam bentuk misalnya memberikan apa? Dukungan dana. Ya. Mungkin ono sing transfer karo setan Yahoo, ya. Setan Yahoo itu. Ya, mungkin tidak transfer langsung, ya, tapi dengan ngelarisi dagangan-dagangan mereka itu, ya, nambahi lengopet minyak pet mereka, ya, sehingga sentirnya itu muruk terus, ya. Sering kan kita sampaikan sentir nek minyaknya entek mati dewi gitu, ya. Nah, itu sebenarnya orang-orang Zionis pun sekarang udah dananya udah tipis, ya. Makanya ada undang-undang baru di mereka itu bolehnya mengambil ataupun meminta bantuan kepada
rakyat ya untuk membantu biaya perang. Tadinya tidak ada, tapi undang-undang kemudian diberikan karena memang mereka sudah mepet. Ya ini mumpung mepet itu sekalian ya, mau jereng sekalian tuh loh. Jangan malah dipasok minyak lagi ya. Nanti terang lagi, naudzubillah ya. Nah ini hal yang hendaknya juga kita lakukan. Kemudian berikutnya adalah ya mendoakan mereka dan membantu apa yang bisa kita bantu. Yang punya harta ada jalur bantu dengan harta dan jalurnya, dan begitulah mereka punya hak atas kita sebagai saudara sesama muslim. Nah persaudaraan sama muslim pun mereka ada juga tingkatan, ada juga yang sifatnya lebih khusus yang disebut dengan ukhuwah fillah ya, di mana ada satu dengan orang lain, sebagian dengan sebagian yang lain, atau orang yang berkumpul dia memang dalam rangka untuk mengingatkan akan Allah ya. Yang tadi disebut di awal hadis tadi sebagai orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu dan berpisah karena Allah ya, saling mengunjung karena Allah dan sebagainya. Nah itu tipe kedua dari persaudaraan. Nah yang kita bahas tadi baru pembukaan, ternyata udah setengah jam lebih ya. Ini belum masuk ke sini ya, nggak apa-apa ya, karena bagian sudah pernah kita singgung. Yang berikutnya adalah perpaduan antara keduanya ya. Perpaduan antara kedekatan rahim, satu keluarga inti yang diikat dengan ikatan Islam yang kuat ya. Ini sesuatu yang menjadi dambaan di mana orang-orang yang sudah satu keluarga di dunia merasakan kebahagiaan kebersamaan, bagaimana mereka juga punya cita-cita bersama ya, supaya bisa masuk surga sekeluarga juga. Sekali lagi, kita ini masing-masing itu menjadi anggota keluarga, dan kita ini job dalam keluarga adalah job yang paling lama, paling langgeng, paling lestari ya. Beda dengan job-job lain, termasuk jabatan-jabatan lain, ada itu masa kapan diangkatnya, ditetapkannya, dan masa berakhirnya. Sehingga ada pertanyaan, dadi lurah wis pirang tahun ya, berarti wis karek pirang tahun, kan begitu. Presiden juga begitu. Tapi kalau soal job dalam keluarga, tidak ada kok pertanyaan sampeyan wis dadi anak wis pirang tahun, sejak kapan dadi anak. Oh, udah otomatis ketika lahir, ketika itu ada job dia dalam satu keluarga, dia sebagai seorang anak. Tumbuh dewasa, kemudian dia sudah layak menikah, kemudian dia menikah. Jadilah dia seorang seorang anak juga, sekaligus sebagai seorang suami. Tidak berganti, tapi bertambah. Allah anugerahkan kepadanya anak, maka jadilah dia anak, sekaligus suami, sekaligus seorang ayah. Kalau perempuannya anak, sekaligus istri, sekaligus ibu. Allah panjangkan umurnya lagi sampai anaknya punya anak, maka jadilah dia anak, tetap anak juga ya. Walaupun sudah kakek seperti saya juga masih anak-anak ini ya. Ya karena punya orang tua, jadinya tetap anak-anak. Anak sekaligus suami, sekaligus seorang ayah, sekaligus seorang kakek. Ya. Makanya nggak pernah berhenti itu. Selagi masih hidup itu job dalam keluarga itu masih ada. Ya. Kemudian interaksi paling lama, kemudian urusan paling banyak juga hal yang terkait dengan keluarga. Makanya memorinya wajar ketika sampai di alam kubur pun, di alam barzah itu diingat. Ketika orang soleh selepas dia menjawab pertanyaan dari malaikat dan dia bisa menjawab dengan baik tentang 3 pertanyaan, man rabbuka, ma dinuka, wa man nabiyuka, dia bisa menjawab dengan baik, maka begitu diperlihatkan kepadanya surga. Makanya barzah itu adalah taman di antara taman-taman surga, lubang di antara lubang-lubang neraka. Karena begitu seseorang masuk ke dalam alam barzah, selepas dia
diuji dengan 3 pertanyaan, maka nanti ada yang diperlihatkan surga, ada yang diperlihatkan neraka, tergantung dia nanti mau kemana. Ya. Nah, orang yang diperlihatkan surga, begitu melihat surga, apa nih maksudnya? Ya. Melihat surga, ya, apa yang kemudian diingat? Begitu melihat sesuatu yang nantinya akan ditempati, begitu indahnya, yang diingat adalah keluarganya. Ya. Maka dia berdoa, Rabbi aqimis sa'ah hatta arji'a ila ahli. Ya Allah, percepatlah datangnya kiamat agar aku bisa segera berkumpul kembali dengan keluargaku. Ya. Yang diingat pertama kali adalah siapa? Keluarga. Ya. Itu konco mancing itu ya. Ya. Keluarga ini sih diling-iling. Mas-mas ini, masya Allah, pas keluar ya ketemu warung jajan sing enak, ngono ya kelingan sing nang omah. Ya. Kelingan ora kira-kira. Ya. Kelingan ta ya? Kelingan sing nang omah. Ya. Makanya misalnya jajane apa? Sate, tengkleng itu tetep mulai nggawa. Ini sih digawa rambak ya. Ya, penting kan kelingan omah nggo dodok lawang jarene gitu ya. Ya orang nu balungan itu ya. Nah, ya karena apa? Begitu dia mendapat sesuatu yang akan dirasakannya dari kenikmatan, dia langsung bayangkan menikmatinya bersama dengan orang-orang yang dicintainya. Ini bapak-bapak misalnya dapat tiket gratis ya dari perusahaannya, tidak tahu perusahaan mana ya, dapat ini gratis trip ke Gembira Luka misalnya ya. Jadi gratis tiketnya, gratis makannya ya, ngebisa ya gratis ya. Ning ijen ya. Kira-kira nah Mas Kirna ngono dinyangi ta masing-mas. Nah Gembira Luka ya. Wis mbayangke nek nang swarga tetep dinyangi ya. Tapi nang Gembira Luka dinyangi ora. Lah ngono rono ngopo ya? Delok ketek-ketek apa? Delok ketek dhewe, gumun-gumun dhewe gitu ya. Delok boyo delok ini ada yang kurang gitu ya. Bahkan kalau untuk ukuran tadi memang enggak ada perlunya gitu ya. Nah, begitu pun karakter orang yang dia punya kekasih yang dicintai di dunia, begitu dia mendapati apa yang hendak dirasakan, apa yang Allah hendak berikan padanya, langsung ingat dengan yang dicintainya. Ya, makanya pun begitu ketika masuk surga, ini di sini sudah ada loh ya. Ya. Kalau saya nggak buka ini bukan karena nggak ada di sini, ya. Karena yang nulis saya, jadi ya, ya. Sudah saya baca. Ya. Jadi begitu seseorang masuk surga, maka dia yang dicari pertama kali siapa? Yang dicari pertama kali juga keluarganya. Idza dakhala rajulul jannata sa'ala an abawaihi. Dalam versi yang lain an walidayhi ya. Wa an zaujatihi, wa an waladihi. Apabila salah seorang di antara manusia itu ada yang masuk surga, maka dia akan bertanya di mana ayah ibunya. Ya. Di mana istrinya? Di mana anak-anaknya? Lalu ketika dikatakan padanya innahum lam yablughu, maka mereka tidak mencapai levelmu. Mereka, bapakmu, ibumu, istrimu, anak-anakmu memang mereka masuk surga, tapi levelnya berada di bawahmu. Maka dia mengatakan Rabbi ini amiltu li walahum, ya Allah, dulu aku beramal sholih di dunia itu demi kebahagiaanku, tapi juga demi kebahagiaan mereka. Maka wa yu'mar bil haqihim, diperintahkan supaya mereka disatukan ya. Jadi ini begitu penilaiannya keluarga ya, maka jaga baik-baik keluarga kita ya. Jangan sampai yang sudah satu keluarga di dunia kemudian berpisah ketika di akhirat. Jadilah keluarga di dunia ini juga menjadi keluarga di surga ya. Sampai saking lagi-lagi memorinya lekat itu ya. Begitu penduduk surga sudah berkumpul dengan keluarganya, bersenang-senang di surga, maka mereka mencari teman-temannya, ya, mencari teman-temannya, saling berkunjung untuk reuni, untuk bernostalgia, ya, untuk bernostalgia. Ketika mereka bernostalgia, diceritakan apa? Keluarga juga ternyata yang diceritakan. Ya. Wa aqbala ba'duhum 'ala ba'di yatasaalun.
dan sebagian penduduk surga mengunjungi, bertemu dengan, berhadapan-hadapan dengan sebagian penduduk surga yang lain. Yatasaalun, mereka saling bertanya satu sama lain, bercengkrama, reuni, bernostalgia. Ya. Suwe ra ketemu, suwe ya ra ketemu ya. Nek pas ketemu nang swarga kuwi, sadurunge ra ketemu suwe banget. Ya. Berapa lama nak ketemu? Sebelum akhirnya ketemu di surga. Ya. Nang dunya matine ora bareng mungkin kata 10 tahun. Wis banget ya. Di alam barzah berapa tahun ndak ketemu? Wallahu a'lam ya. Di mahsyar misal nggak ketemu berapa lama? 50.000 tahun. Belum yaumul hisab, yaumul mizan, belum mengantri di sirat ya. Lalu ketemu, begitu ketemu satu sama lain, mereka akan saling bercerita. Mereka akan bangga-banggakan keluarganya. Maka hari ini kita sedang mencetak, sedang melukiskan, menulis apa-apa yang nanti layak kita banggakan. Banggakannya besok ketika berada di surga. Ya. Perjuangan kita dalam keluarga kalau akan kita bangga-banggakan. Kita akan ceritakan pada teman-teman kita sesama penghuni surga. Wa qabala ba'duhum 'ala ba'di yatasaalun qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Ya. Mereka mengatakan, mereka bercerita, dulu ketika kami berada di dunia bersama keluarga kami dalam keadaan isfaq. Satu yang diceritakannya keluarga. Kedua, ini testimoni keluarga surgawi. Apa testimoninya? Ya. Inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Dulu kami sekeluarga di dunia itu dalam keadaan isfaq. Isfaq itu sekali lagi perpaduan antara cinta dan takut, ya. Rasa cinta yang menjadikan semua anggota keluarga saling mengasung untuk taat kepada Allah, berharap dan terus berdoa supaya mereka sekeluarga juga di surga. Ya. Doa Nabi Ibrahim bisa kita ambil sebagai contohnya, bagaimana beliau ketika berdoa itu tidak hanya untuk dirinya tapi juga untuk keluarganya. Ya. Begitu beliau bersyukur kepada Allah atas apa yang Allah anugerahkan pada beliau dengan kalimat alhamdulillahilladzi wahabali alal kibari Ismail wa Ishaq inna rabbi la sami'u du'a. Lalu beliau jadi pas minta dikasih, bersyukur, langsung minta lagi. Apa yang beliau minta? Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Rabbi, jadikanlah aku termasuk orang yang menegakkan sholat wa min dzurriyyati. Begitupun juga dengan anak cucuku. Nah, ini anak cucunya didoakan, ya. Kalau yang sudah ada namanya disebut namanya, yang belum ada namanya disebut secara umum. Anak dan cucunya terus menerus. Ya. Ismail Ishaq sudah ada ketika itu disebut namanya. Ya. Maka yang cucu-cucunya yang belum lahir didoakan secara umum. Ya. Begitupun juga dengan kita, harusnya tatkala berdoa untuk kita, doakan juga, ya, dua orang tua kita. Ya. Makanya tadi setelah doa tadi kemudian apa ucapan beliau? Rabbana ighfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya. Doa untuk orang tuanya, kemudian juga untuk orang-orang beriman, ya. Yauma yaqumul hisab, ya. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah SWT, pun kita juga begitu. Doa itu saat kita mendoakan untuk diri kita, doakan juga, ya, istri kita, sebelumnya mungkin kedua orang tua kita, istri kita, anak-anak kita, cucu kita, dan anak cucu kita yang belum ada, ya, sudah masuk di doa, ya. Makanya itu cita-cita terbesar, ya, cita-cita terbesar. Jangan sekedar yang embiah-embiah kayak orang-orang bilang kayak 7 turunan, itu embiah-embiah itu. Ya. Mesake keturunan sing nomor keturunan ke-8 nanti kasihan nanti, ya. Bakal ada cerita, wah, mbahku dhisik kaya 7 turunan, ya. Sampean kok melarat. Lah aku keturunan ke-8, mesake. Ini kurban ambisi luhur, ya. Ya. Cita-cita luhur yang hanya apa ini kaya 7 turunan, ya. Turun temurun terus. Makanya Nabi Ibrahim juga di ayat yang lain ketika beliau sudah menyelesaikan ujian dari Allah dan diselesaikan secara mumtaz, sempurna, ya, tamam, ya.
Wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatammahun. Dan ketika Rabb Ibrahim menguji Ibrahim dengan beberapa kalimat, yakni dengan perintah dan larangan. Fatammahun, lalu Ibrahim mampu menyempurnakannya. Semua perintah Allah dikerjakannya semua sempurna. Semua larangan Allah dikerjakannya semua sempurna. Fatammahun. Maka Allah berfirman, qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Aku hendak menjadikanmu sebagai pemimpin bagi umat manusia. Ini sekali lagi karakter Ibrahim ini beliau cerdas sekali. Ini juga harus kita pakai jurusnya. Kalau antum meminta kepada Allah, lalu begitu dikasih, maka langsunglah bersyukur, langsung gas minta lagi. Mumpung baru dikasih ya, terima kasih langsung minta lagi. Kayak Ibrahim ini. Ya. Begitu Allah berfirman, inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dzurriyyati. Ya. Aku jadikan kamu sebagai pemimpin bagi umat manusia. Apa kata Ibrahim? Begitupun juga dengan anak cucuku ya Allah. Titip mereka juga yang menjadi pemimpin bagi umat manusia. Makanya semua nabi dan rasul setelah Nabi Ibrahim semua dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Nah ini tentang bagaimana karakter Ishfaq itu menumbuhkan rasa cinta dalam satu keluarga, sebagaimana satu keluarga di dunia, mereka juga ingin satu keluarga di surga. Ya, bayangkan nanti bisa rekreasi, bisa berkunjung di ibu kota surga yang namanya Jannatu Adn. Jannatu Adn yadkhulunaha. Ya. Jannatu Adn. Hak. Beliau mengatakan, disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, Jannatu Adn yakni Madinatul Jannah. Ibu kotanya surga, tempat orang-orang paling mulia di antara manusia tinggal. Itu pusatnya di Jannatu Adn, ibu kota surga. Maka orang-orang akan memasukinya bersama siapa? Wa man sholaha min abaihim, bersama dengan orang tuanya yang soleh, istri-istrinya yang solihah, anak-anak keturunannya yang soleh. Itu pergi ke ibu kota surga bareng-bareng rombongan dengan satu keluarganya. Ya. Maka kita mulai dari hal yang sederhana. Kita ingin satu keluarga di mana? Di surga. Maka paling tidak kita di taman-taman surga juga bareng. Maka keluarga kita ajak. Ya. Ini yang belum sama istrinya bisa nanti diajak istrinya, ya. Yang belum sama anaknya bisa nanti diajak anaknya, ya. Yang jelas pastikan mereka juga punya taman-taman surga, ya. Kalaupun taman surganya itu satu lokasi itu ya, alhamdulillah lebih bisa menikmati. Semoga kebersamaan itu juga akan terus berlangsung hingga kelak di hari kiamat di surga bisa satu taman satu keluarga, sebagaimana satu taman surga di dunia, satu keluarga di dunia, kelak juga bisa satu taman di surga, satu keluarga juga di surga. Itu rasa cinta. Kemudian rasa khauf, rasa takut yang ada pada Ishfaq itu menjadikan masing-masing itu takut kalau yang sudah ada kebersamaan di dunia, satu keluarga harmonis berbahagia di dunia, kelak kemudian akan menjadi musuh satu sama lain di akhirat. Karena itu adalah realita yang justru banyak terjadi di kalangan manusia kelak. Al-akhillau yawma idzin ba'dhuhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Ini al-muttaqin menjadi pengecualian karena jumlahnya lebih sedikit. Orang-orang yang saling mencintai satu sama lain ketika di dunia, maka kelak di akhirat menjadi musuh satu sama lain, kecuali orang-orang yang bertakwa. Jumlahnya tidak banyak, ya. Nah, ini rasa takut yang kemudian dia akan menunaikan apa yang menjadi perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari neraka. Ini pesan-pesan yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Berikut penjelasan para ulama dan sebagiannya sedikit contoh-contoh aplikasinya dari saya. Semoga bisa lebih menguatkan hubungan kita dengan keluarga dekat kita, ya. Satu keluarga yang di dunia ini semoga juga menjadi satu keluarga di surga kelak. Ini yang
sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.